kalau Reza Gladys miskin, nggak punya uang, nanti 4 miliar saya tambahin 1 miliar ya. Jadi jangan terlalu digimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai satu Indonesia gaduh, polisi semua udah kayak kasus pembunuhan, mafia narkoba, bandar narkoba atau bandar judol gitu. Sidang terbaru Nikita Mirzani kembali jadi sorotan publik. Kali ini sidangnya makin wow dan bikin tercengang siapapun yang menontonnya. Misteri uang yang dikira suapan akhirnya terungkap. Kesaksian mengejutkan dari sosok Doktif bikin geger. Hingga dukungan netizen yang semakin menguat bikin adanya tanda-tanda baru. Mulut pedas Nikita sudah menular ke pengacaranya, membuat suasana setelah sidang memanas dan mungkin bikin lawan ketar-ketir. Semua membuat publik bertanya, apakah ini tanda-tanda Nikita akan segera bebas? Dalam sidang terbaru yang berlangsung di pengadilan negeri, salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah soal uang 350 juta rupiah. Selama ini, publik bertanya-tanya, dari mana asal uang itu? Apa kaitannya dengan kasus yang menjerat Nikita Mirzani? Dalam persidangan, akhirnya terungkap asal-muasal uang tersebut. Ternyata uang itu berhubungan dengan transaksi bisnis, bukan hasil tindak pidana seperti yang sempat diduga oleh pihak lawan. Jadi 350 juta itu sesuai sama WhatsApp yang dikirim sama salah satu ular ini. Dia bilang dia ikhlas karena dia merasa bersalah bahwa dia sudah memberangkatkan Waria Isazega yang dia tahu Waria yang menghina anak saya kebetulan dan menghina anaknya Mbak Sandi juga gitu. Itu ada di WhatsApp kok, dia bilang dia ikhlas gitu. Dan saya tidak pernah meminta uang 350 juta tersebut. Ingat ya, saya tidak pernah meminta, ada di WhatsApp dan WhatsAppnya pernah saya putarkan di meja persidangan di depan Bapak Hakim yang terhormat. Kuasa hukum Nikita menegaskan bahwa fakta ini penting untuk memperkuat posisi kliennya. Jika uang 350 juta rupiah bukan hasil tindak melawan hukum, maka dakwaan yang menjerat Nikita semakin rapuh. Sidang ini semakin heboh ketika sosok yang dikenal sebagai Doktif atau Dr. Samira hadir sebagai saksi. Kesaksiannya membuat ruang sidang mendadak tegang. Doktif menegaskan bahwa Reza Gladys, sosok yang sering tampil mewah di media sosial, sejatinya bukanlah seorang dokter. Bahkan, ia menyebut Reza hanya pandai memamerkan kekayaan alias flexing. Coba biasa di proses sebelahnya, seperti yang sebelumnya saya ceritakan bahwa Reza Gladys dan Mufid berusaha 3 kali mendatangi kediaman saya, berusaha mengirim chat kepada saya, dan yang kedua itu menawarkan untuk mengganti review hasil lab. Jadi dari Mufid memberikan hasil lab yang baru, di mana saya diminta untuk membuat video TikTok yang baru sesuai dengan permintaan, sesuai dengan hasil yang sudah Mufid kirimkan ke handphone saya. Tetapi di situ saya menolak, permintaan saya hanya satu, jadilah dokter yang benar, berhenti untuk melakukan testing, tarik produk kamu yang busuk, perbaiki produk kamu, lalu jual kembali dengan harga yang masuk akal dan tidak mengganggu masyarakat. Tetapi masih menghubungi saya, ada kiriman foto juga, dan berusaha tetap mengejar saya, menunggu saya pada saat saya masih jaga di klinik jam 8, itu menelpon saya, saudara Mufid, tetapi itu pun saya loudspeaker karena saya selalu tidak pernah berbincang dengan saudara Mufid sendirian, selalu ada saksi, saya loudspeaker, dan di situ beliau dengan jelas menunggu saya di kediaman saya. Di situ saya sangat terganggu juga. Saya bilang, kamu kalau kita harusnya rumah orang tuh pamit dulu, izinkan, tidak.
kok tiba-tiba kamu sudah nongkrong di rumah saya dan ini adalah kedua kalinya kamu berbuat hal yang sama. Ada apa sebenarnya? Saya sempat marah, di situ dia bilang, Kak kita ada titipan seperti itu. Nah di situ saya, loh titipan apa? Gitu, emang ada apa? Nah di situ saya tanya agak tinggi dan agak tinggi, lalu mereka bilang, oh enggak kok Kak, kita cuma ada titipan buah. Yakin kamu cuma ada titipan buah ke saya? Iya kok Kak, cuma buah. Ya udah kamu kasih aja buah ke pembantu saya, tapi saya malam tidak pulang. Padahal sebenarnya saya pulang. Gitu. Nah selanjutnya titipan tersebut diberikan ke pembantu saya. Selanjutnya mereka pulang dan saya pastikan ke pembantu saya apakah mereka berdua sudah pulang meninggalkan rumah saya. Begitu meninggalkan rumah saya baru saya pulang. Kebetulan saya kecewa karena saya tidak pernah memeras yang namanya Reza Gladys. Saya punya uang, buat saya 4 miliar itu kecil untuk saya. Nah pertanyaannya, kenapa dokter Samira saat itu memberikan saya bukti screenshot dari WhatsApp grup Perdesti ini? Karena sempat menjadi perbincangan yang sangat luas di kalangan dokter yang menurut saya ini adalah berita yang tidak benar. Kenapa? Karena memang seorang Janet itu adalah saat ini bukan lagi menjadi ketua Perdesti, tapi dia pernah menjabat sebagai ketua Perdesti, di mana saya mengenal beliau, saya pernah menjadi anggota dari Perdesti dan saya sempat ada konflik dengan beliau. Dan beliau memang menaruh dendam yang luar biasa kepada saya. Akhirnya saya keluar dari anggota tersebut dan saya memilih berpindah ke keanggotaan kecantikan yang lain. Enggak saat ini. Nah, tetapi teman-teman saya yang masih ada di Perdesti itu sangat mendukung perjuangan yang saat ini saya lakukan. Jadi pada saat ada chat seperti itu disebarkan di grup itu sangat tidak etis. Kenapa? Karena tidak ada satupun keputusan bahwa yang menentukan seorang RM adalah meras seperti itu. Jadi saya kirim screenshot dari percakapan di Perdesti tersebut ke pimpinan Mizani karena untuk mengkonfirmasi itu. Pernyataan ini sontak membuat gemuruh di dunia maya. Banyak netizen semakin meragukan kredibilitas Reza Gladys sekaligus semakin membela posisi Nikita Mirzani. Seiring berjalannya kasus ini, dukungan untuk Nikita justru semakin membesar. Publik menilai kasus ini sudah mulai menunjukkan kejanggalan dan seolah-olah lebih syarat kepentingan pribadi ketimbang keadilan. Fakta di persidangan, ditambah kesaksian yang menguntungkan Nikita, membuat banyak pihak meyakini ada tanda-tanda bahwa ia bisa segera bebas. Meski tentu, keputusan akhir tetap ada di tangan majelis hakim. Setiap langkah Nikita di pengadilan kini menjadi simbol perlawanan. Dan bagi fansnya, ini adalah tanda semakin dekatnya kebebasan. Namun, yang juga tak kalah mencuri perhatian adalah momen setelah sidang. Dengan gaya blak-blakan khasnya, Nikita berbicara pada awak media soal penghasilan dari endorse. Masalah uang. Endorse-nya Nikita saja 10 miliar, ribut uang 4 miliar, 2 miliar. Bikin malu saja kalau nggak punya duit. Kasih aja nih. Ya Allah, bisa lewat. Aksi dari Napapak, Pak Bambang sendiri bilang bahwasannya karena saya pernah mempromosikan Napapak dan saya taruh di YouTube saya, channel YouTube dan Instagram saya, dari harga rumah yang saya beli 41 miliar hingga didiskon jadi 33 miliar, berarti harga endorse saya itu hampir 10 miliar. Gitu kan. Nah, ini yang dipermasalahkan adalah uang 4 miliar. Jadi kalau Reza Gladys miskin, nggak punya uang, nanti 4 miliar saya tambahin 1 miliar ya. Jadi jangan terlalu digimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai satu Indonesia gaduh, polisi semua udah kayak kasus pembunuhan, mafia narkoba, bandar narkoba atau bandar judol gitu. Saya merasanya seperti itu gitu. Agak memalukan gitu kasus ini. Ya, kalau masalah uang 4 miliar nggak punya, gampang nanti kita transfer. Ya. Lu bayangin, hanya ngomong sebentar aja dia dibayar 10 miliar. Yang lain itu masih banyak bandel sama saya, ada 2 miliar, 4 miliar. Itu endorse-nya Niki semua. Dia nggak tahu Niki siapa? Bikin malu saja nggak punya uang. Pernyataan ini kembali menggemparkan publik
Banyak yang tak menyangka nilai endorse Nikita begitu fantastis, bahkan di tengah masalah hukum yang ia hadapi. Komentar Nikita ini semakin menegaskan bahwa ia tidak gentar menghadapi masalah hukum, bahkan tetap menunjukkan eksistensinya sebagai selebriti papan atas. Sidang terbaru Nikita Mirzani memang penuh kejutan. Dari terungkapnya asal uang 350 juta rupiah, kesaksian doktif yang mengguncang, hingga dukungan publik yang semakin deras. Semua mengarah pada satu pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar tanda Nikita akan segera bebas? Dan bagaimana nasib lawan dari Nikita alias Reza Gladys? Kita tunggu keputusan akhir majelis hakim. Gimana menurut kamu? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.